Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poppy Syafrina Fitri dari kelas PIAUD 3A. Saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Pendidikan Seni, Musik, dan Tari untuk anak usia dini mengenai potensi pengembangan kemampuan anak lewat seni rupa. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending proses. Artinya, manusia secara terus-menerus berkembang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Artinya, setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, inteligensi, seni, maupun sosial, saling mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. Perkembangan anak usia dini merupakan masa yang paling kritis. Bukan saja menyangkut pertumbuhan fisik, melainkan perkembangan kepribadian pun mulai tampak pada fase ini. Perkembangan aspek seni hendaklah ditanamkan mulai dari pendidikan sekolah dan pendidikan lingkungan rumah, karena ada kecenderungan menganggap pendidikan lain lebih penting dibandingkan pendidikan seni. Perkembangan seni juga dapat mempengaruhi emosi, spiritual, dan kebudayaan lebih dari kecerdasan lainnya. Dalam pengembangan seni diperlukan kreativitas. Pengembangan seni diperlukan pada keterampilan bereksplorasi, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat anak. Anak usia dini menyukai bereksplorasi dengan apa yang diinginkan, dan bagi anak melakukan kreasi menjadi kesenangan tersendiri bagi mereka. Menurut Pamungkas, dalam seni setiap orang dinilai memiliki kreativitas dan kecerdasannya masing-masing, sehingga seni dapat memfasilitasi setiap anak untuk menuangkan atau mencurahkan segala kreativitas berdasarkan kehendak anak masing-masing. Secara khusus, kreativitas berkarya seni diartikan sebagai kemampuan menentukan, menciptakan, membuat, merancang ulang, dan memadukan suatu gagasan baru maupun lama menjadi kombinasi yang baru divisualisasikan ke dalam komposisi suatu karya seni dengan didukung kemampuan keterampilan yang dimilikinya. Kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan ataupun produk baru atau mengkombinasikan antara kedua yang pada akhirnya melekat pada diri anak. Sependapat dengan menurut Kurnia, kreativitas merupakan sebagai kemampuan yang berhubungan dengan kelancaran berpikir, kemampuan untuk mengembangkan, memperkaya, memperkecil suatu gagasan, keaslian, dan juga keluasan. Untuk memacu kreativitas anak dalam bidang seni dapat diberikan melalui kegiatan-kegiatan seperti berikut. Pertama adalah menggambar. Menggambar merupakan cara yang digunakan agar anak dapat mengekspresikan apa yang dia pikirkan ke dalam suatu gambar. Menggambar bertujuan agar anak dapat, pertama, mengembangkan ekspresi melalui media gambar, yang kedua, mengembangkan imajinasi, fantasi, dan kreasi, yang ketiga, melatih otot tangan atau jari, dan koordinasi otot dan mata. Yang keempat, menumpuk perasaan estetika, melatih pengamatan. Yang kelima adalah menumpuk potensi menggambar. Yang kedua adalah melukis dengan kuas. Melukis dengan kuas tidak jauh beda dengan menggambar. Yang ketiga adalah melukis dengan jari atau finger painting. Finger painting merupakan cara lain dari melukis selain menggunakan kuas. Melukis dengan jari akan lebih menyenangkan bagi anak karena anak bisa membentuk lukisan sesuai dengan keinginannya dengan menggunakan jari dan tangannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan ekspresi melalui media lukis dengan gerakan jari dan tangan, menumpuk perasaan terhadap gerakan tangan, menumpuk perasaan keindahan. Dalam hal ini, sebaiknya digunakan bahan yang tidak berbahaya bagi anak. Bahan bisa terdiri dari tepung dan pewarna makanan, sehingga tidak mengganggu kesehatan anak. Yang keempat adalah mencap. Kegiatan mencap bertujuan untuk mengembangkan ekspresi melalui media gambar, menumpuk perasaan terhadap gerakan tangan, menumpuk perasaan keindahan, dan melatih ketelitian dan kerapian. Dalam pembelajaran kreasi mencetak atau mencap, guru dapat menggunakan bahan-bahan dari lingkungan sekitar yang mempunyai pola seni yang bagus, seperti pelepah pisang, belimbing, maupun tanaman hias sekitar yang mempunyai pola bila dicetak. Serta hendaknya guru memberikan kebebasan pada anak untuk memilih warna yang mereka inginkan. Yang kelima adalah melipat. Melipat merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak karena bisa membuat berbagai bentuk binatang dari kertas.
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih konsentrasi dan daya ingat anak, dan melatih pengamatan, menumpuk ketelitian, kesabaran, dan kerapian. Bentuk lipatan sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan anak, seperti melihat menjadi bentuk binatang. Ada baiknya kegiatan dilakukan untuk maksud-maksud tertentu secara kerja kelompok, misalnya lipatan-lipatan untuk menghias ruangan. Yang keenam adalah menggunting, merobek, dan merekat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan ekspresi melalui media kreatif, melatih otot-otot jari atau tangan, koordinasi otot, mata, dan keterampilan tangan. Untuk lebih mengembangkan kreativitas anak, hendaknya semua kegiatan yang meliputi menggunting, merobek, dan merekat dilakukan oleh anak sendiri. Dan yang terakhir adalah meronce. Meronce bertujuan untuk mengembangkan ekspresi melalui media ronce atau manik-manik. Kegiatan meronce akan lebih bermakna bagi anak apabila dilaksanakan dengan maksud tertentu, seperti meronce kalung, gelang, atau alat hiasan lainnya. Sekian penyampaian saya mengenai materi potensi pengembangan kemampuan anak lewat seni rupa. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.